Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Padang Bola Karahap, NPM 201401113, Prodi PGSD dari kelas 2C. Adapun tujuan pembuatan video saya di sini untuk menjelaskan tentang mengembangkan kurikulum pembelajaran PKN sesuai dengan prinsip KTSP. Yang pertama, saya akan membahas analisis isi kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang dilakukan sebagai pedoman penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 1. KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diberlakukan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Pendidikan atau BSNP sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Artinya kurikulum baru ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa. KTSP juga untuk jenjang pendidikan dasar dikembangkan oleh sekolah, komite sekolah dengan berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh BSNP. Pengembangan KTSP berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedua, hal ini selaras dengan tujuan mata pelajaran PKN. KTSP juga dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik serta kompetensi serta kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana antara kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi serta jenis pendidikan dengan tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan atau sara, adat istiadat, status nasional, ekonomi, dan gender. Ketiga, sehingga sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KTSP sebagaimana disebut Koento Wibisono adalah yang pertama, 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kedua, peningkatan potensi kecerdasan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri, afektif, kognitif, psikomotorik berkembang secara optimal. Yang ketiga yaitu perkembangan iptek dan seni. Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan iptek dan seni. 4. Dinamika perkembangan global pendidikan harus kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Yang kelima, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keenam, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedua, kelebihan kurikulum. Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan masing-masing, yaitu yang pertama, 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Kedua, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan.
Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Keempat, KTSP mengurangi beban belajar siswa agar yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, kelebihan kurikulum 2006 atau KTSP. Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia di samping memiliki kelebihan juga. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun praktek pelaksanaan di lapangan. Keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Yang keempat, yaitu model pembelajaran PKN di SD. Model pembelajaran PKN di SD yaitu model pembelajaran induktif, deduktif, ekspositori, model pembelajaran terpadu. A. Model pembelajaran induktif dan deduktif. Yang pertama, pendekatan induktif. Pendekatan ini dikembangkan oleh filosof Francis Bacon yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Semakin banyak fakta, semakin mendukung hasil simpulan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pembelajaran dengan pendekatan induktif. Yang pertama, guru memiliki konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Kedua, guru menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip atau aturan yang memungkinkan siswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh. Yang ketiga, guru menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan untuk menunjang atau mengangkat pikiran. 4. Menyimpulkan, memberi penegasan dari beberapa contoh, kemudian disimpulkan dari contoh tersebut serta tidak lanjut. Kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus. Langkah-langkah yang dapat Anda tempuh dalam model ini. Yang pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang disajikan. Kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap, dan definisi. 3. Guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan prinsip umum. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Yang kedua, model ekspositori. Pendekatan ekspositori ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada interaksi guru dengan siswa. Secara umum, langkah-langkah pembelajaran ini yaitu: yang pertama, guru menyiapkan materi dan perlengkapan yang lain. Yang kedua, apresiasi dengan sedikit mengulangi pelajaran yang lalu. Setelah itu, guru menyampaikan konsep-konsep materi. Keempat, guru yang kreatif akan menyiapkan perlengkapan yang mendukung seperti gambar, kaset, dan yang lain disesuaikan dengan situasi. Yang ketiga yaitu model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran yang mengkaitkan tema-tema yang overlapping untuk dikemas menjadi satu tema berdasarkan tema besar kemudian dibahas dalam satu pembelajaran. Model pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan pada aspek bersifat umum seperti thinking skills, social skills, values, and attitude. Ada 3 model pembelajaran terpadu, namun di sini kita bahas 3 model, yaitu pembelajaran terpadu model Carnegie. Yang kedua, pembelajaran terpadu model Whitbread.
Yang ketiga, model pembelajaran terpadu integrated. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.